Anak-anakmu bukanlah anak-anakmu. Mereka adalah anak-anak kehidupan yang rindu pada diri sendiri. Mereka lahir darimu, tetapi bukan berasal dari dirimu. Walaupun bersamamu, tetapi bukan milikmu. Berikanlah mereka kasih sayangmu, tetapi bukan bentuk pikiranmu, karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Patut kau berikan rumah untuk raganya, tetapi tidak untuk jiwanya. Karena jiwa mereka milik masa depan yang tiada bisa kau kunjungi, bahkan dalam mimpi sekalipun. Every children has the same basic rights. They should participate, they should become the part of a community, they should be taken care of, they should receive a proper education, they should receive the proper basic services from the government, because children has their rights to as a human. Berdasarkan data yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Barat Daya menggambarkan masih banyak anak-anak usia dini yang belum mengakses PAUD. Selain itu juga masih minimnya pengetahuan dan pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Dampak yang diharapkan dari proyek ini adalah peningkatan akses terhadap perkembangan anak usia dini yang inklusif dan ramah anak di wilayah-wilayah terpinggirkan. Ini akan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil dan berkolaborasi untuk mengintensifkan dan bersatu padu membangun kebijakan-kebijakan untuk mempengaruhi alokasi sumber daya dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini. Pendidikan bagi anak usia dini itu sangat penting sebenarnya, yang secara umum itu dipahami oleh masyarakat bahwa anak kecil itu tidak perlu, ya, masih belum perlu, pendidikan itu masih belum perlu. Tetapi sebenarnya keliru, itu pemahaman yang keliru dari masyarakat umumnya. Sebenarnya pendidikan itu paling penting ada di usia dini. Young children experience the most rapid period of growth and change during the human lifespan. These earliest years are the foundation for their physical and mental health, emotional security, cultural and personal identity, and developing competencies. All children, according to the UN Convention on the Rights of the Child, have the right to having their developmental and age-appropriate needs met. And that relies on parents, communities, and putting in place the right systems to achieve that. Ini lebih. Nah, Bapak Mama sudah dapat semua kan? Iya, ada gerdus, ada spidol, bisa pilih satu spidol itu. Yang hitam sih. Oke, nah sebentar ini dari bahan tadi gerdus, ada spidol toh, atau tidak bisa juga Bapak Mama bisa pakai alat tulis lain, pena begitu ya. Terus ada batu, ada tutupan botol, ada kayu, ada bunga, dan juga ada daun. Cara yang pertama, setelah bahan-bahan, maksudnya setelah gerdus sudah ada, spidol sudah ada, dan benda-benda yang ini sudah ada di sekitar kita, tinggal Bapak Mama coba jiblak di atas gerdus seperti ini. Nah, bantu anak ya. Jadi anak itu maksudnya di sini tujuannya apa? Untuk mengembangkan motorik halus anak. Jadi Bapak Mama pegang tangan anak baru sambil menjiblak, baru ada banyak hal yang dia bisa belajar. Selain nama benda ini, Anakmu bukanlah milikmu. Bisa saja mereka mirip denganmu, tetapi jangan pernah menuntut mereka menjadi sepertimu, karena hidup tidak berjalan mundur dan tidak pula berada di masa lalu. Tadi
tadi kami pengasuhan itu kami ada bacakan tentang puisi anakmu bukanlah milikmu. Arti dari puisi tadi itu menjelaskan bahwa anak itu adalah titipkan kepada orang tua untuk mendidik, merawat, melindungi, memberikan gizi sehingga anak itu bisa berguna bagi keluarga, bisa berguna bagi masyarakat. Sebelum saya mendapatkan ilmu juga pelatihan dari SID tentang pengasuhan itu, dan setelah saya mendapatkan pelatihan dari SID itu berbeda sungguh jauh sekali. Saya itu menyesal sekali. Saya sering dengan suami saya. Saya sering dengan suami dan Mama. Karena dalam rumah tangga saya antara suami istri, watak kami berbeda. Suami saya orangnya kasar, saya orangnya, karena saya dapat ilmunya saya berubah jauh. Dan sana saya menjelaskan kepada suami saya, ternyata kita mendidik anak selama ini salah. Apa yang kita lakukan dalam rumah tangga salah. Tapi saya mau mengutamakan anak saya, mungkin ini belum terlambat untuk saya. Dan kalau di sekolah, saya selalu sharing ke orang tua murid. Mungkin itu berangkat dari itu juga orang tua ini suka untuk mengikuti pengasuhan ini karena ya mereka rasakan mungkin sama apa yang saya rasakan selama ini. Mereka mendidik anak di rumah jauh dari harapan apa yang dibicarakan oleh modul itu, modul dari SID. Dari awalnya memang saya belum mengerti juga bagaimana maknanya itu belajar dengan anak di sekolah. Ketika pertama saya belajar dengan ibu guru dan anak saya juga ada perubahan tentang bagaimana cara perkembangan anak di sekolah dengan di rumah. Ketika saya belajar dengan anak, saya merasa terharu dengan kecerdasan anak saya. Jadi apalagi bulan-bulan kemarin ibu sudah kasih jadwal dengan ke orang tua. Jadi kami tidak perlu diundang lagi karena kami sudah memegang jadwal masing-masing. Jadi kapan pengasuhan anak dengan orang tua, kami langsung datang sendiri di sekolah. Dari tataran kebijakan, masih sangat rendahnya dukungan pemerintah baik di level kabupaten maupun di level desa untuk alokasi anggaran yang mendukung pendidikan anak usia dini. Kami ini sebagai waktu itu kami pemula, kami ini yang perintis ini PAUD. Kami jalani saja apa adanya, urusan-urusan apa, rapat apa kita harus berkorban, swadaya. Betul. Kami hanya mengingat betul ini anak-anak. Dulu itu Bapak pada waktu kami memulai itu daftar, awalnya itu saya lihat ini anak-anak dari gunung, dari sana kalau datang bawa kerbau untuk kasih mandi, kasih minum air, dorong bawa jerigen, dorong dalam keadaan kotor sekali dan belum masuk sekolah, anak-anak sudah besar. Jadi saya waktu itu saya bilang sama ini satu tata usaha juga di SMK, saya bilang mari kita buka PAUD, mari kita daftar anak-anak, kasihan betul ini anak-anak dorang yang sudah harusnya mengenyam pendidikan tidak dicapai sama mereka. Jadi kami mulai daftar anak-anak sudah. Ini ibu juga. Kami juga bersyukur bahwa ada satu hal yang betul-betul kami merasa itu Tuhan punya cara sehingga ada tawaran dari program ini SID untuk bisa mendanai kami dengan dianggap itu dana abadi untuk PAUD, bagaimana mengembangkan itu PAUD. Walau bersyukurlah bahwa sudah ada, kami tetap bersyukur bahwa sudah ada, itu menjadi harapan. Anakmu bukanlah milikmu, kaulah busur dan anak-anakmu lah sebagai anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran didikan keabadian. Dia merenggangkanmu dengan kekuatannya sehingga anak-anak panah itu dapat meluncur dengan cepat dan jauh. Jadikanlah tarikan tangan sang pemanah itu sebagai kegembiraan, sebab ketika ia mencintai anak-anak panah yang terbang, maka ia juga mencintai busur yang telah meluncurkannya dengan sepenuh kekuatan. Yang menarik dari program ini adalah
bagaimana kita membangun kesadaran dan komitmen pemerintah daerah. Salah satu contoh desa itu adalah Desa Pembuatan Jara. Desa ini pada awalnya tidak ada 1 rupiah pun yang pemerintah desa alokasikan untuk PAUD. Nah, ini kita coba membangun kapasitas dan melakukan pendekatan-pendekatan bersama dengan komite ke pemerintah desa. Dan pada tahun 2019, Desa Pembuatan Jara sudah mengalokasikan anggaran dari APBDes untuk mendukung PAUD kurang lebih sekitar 222 juta. Dan ini juga berlanjut untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Terkait kebijakan anggaran dari pemerintah daerah untuk PAUD di Kabupaten Sumba Timur, dari tahun ke tahun itu menurut saya sudah ada peningkatan. Ya, di tahun 2019 kemarin mungkin hanya dialokasikan sebesar 3% untuk PAUD. Di 2020 mengalami peningkatan menjadi 4% dari total dana pendidikan yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Anak-anak kami ini kami ingin untuk besok, ya kami sudah selesai. Artinya semakin menurun besok kami tidak ada lagi. Tetapi masa depan kampung ini ada pada mereka. Oleh karena itu kami memberikan dukungan besar sekali untuk khusus untuk Kabupaten Kupang. Kami Desa Kuaklalo lebih banyak menganggarkan dana untuk PAUD itu. Lalu insentif untuk guru PAUD mereka karena mereka tidak punya gaji dari kabupaten, sehingga dari desa yang memberikan insentif. Selain pelatihan advokasi, kami juga dilatih untuk bagaimana mengembangkan kegiatan-kegiatan fundraising. Jadi kami dilatih untuk membuat proposal, bagaimana membangun jaringan, dan lain sebagainya. Dan ini sangat membantu lembaga. Selama ini kami bekerja sama hanya dengan 1 lembaga donor. Tapi setelah kami mengikuti beberapa bimbingan pelatihan dari Banfonden, dari teman-teman yang terlibat di dalam proyek Uni Eropa ini, sekarang kami sudah bisa bekerja sama kurang lebih dengan 3 lembaga. Ada 2 lembaga donor baru yang bisa kami ajak kerjasama melalui proposal yang kami kembangkan. Itu sama juga di bidang pendidikan, dan 1 itu di bidang pelestarian budaya, tapi ada hubungannya juga dengan pengembangan anak. Dalam proyek CSOLA kita mengembangkan sebuah program pengembangan usaha untuk memastikan pasca proyek selesai itu bisa tetap dilanjutkan oleh komite PAUD atau lembaga PAUD. Ada usaha, pengembangan usaha yang bisa mendukung keberlanjutan PAUD di desa kami. Peternak ayam kampung. Memang peternakan ayam kampung ini lebih penting karena langka, sangat langka untuk orang mengusahakannya, teristimewa di desa kami, di lingkungan kami, dan alasan kami bahwa dengan peternakan ayam kampung juga bisa membantu anak-anak yang gizi buruk. Bisa jikalau ada ayam yang bertelur, telurnya bisa disumbangkan. Jikalau pas ada kegiatan pemberian makanan tambahan, ayamnya juga bisa disumbangkan untuk anak-anak balita. Ini sangat luar biasa. Kalau untuk dari diri saya sendiri bahwa memang dari LPMM sendiri boleh menyediakan wadah tersendiri buat saya. Dalam hal ini saya yang basic ilmu sebagai peternakan bisa langsung mengaplikasikan ilmu. Apa kepentingannya untuk masa depan atau generasi ke depan? Kita berharap bahwa ketika anak-anak ini mengikuti kegiatan PAUD atau melalui pendidikannya melalui PAUD, maka akan muncul generasi yang berkarakter, generasi yang cerdas untuk NTT maupun untuk Indonesia.
Program ini sangat membantu sekali untuk pengembangan anak usia dini karena kita meletakkan dasar untuk perkembangan anak ke depannya. Mengapa penting kita melakukan pendidikan anak usia dini? Karena anak usia dini itu adalah generasi penerus. Anak-anak usia dini akan menjadi harapan semua orang untuk membangun daerah, membangun Indonesia, bahkan membangun dunia. Ingat satu hal bahwa anak-anakmu bukanlah anak-anakmu. Mereka adalah anak-anak kehidupan yang rindu pada diri sendiri. Mereka lahir darimu, tetapi bukan berasal dari dirimu. Walaupun bersamamu, tetapi bukan milikmu. Berikan mereka kasih sayangmu, tetapi bukan bentuk pikiranmu, karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Hadam